Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak pada hari kiamat nanti kita akan mendapat syafaatnya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Udah kenal sama Ustaz? Ya, kembali lagi bersama kami di sini ya. Ustaz Denny bersama para santri Darul Arafah sengaja ini kita bawa banyak sebagai pembelajaran bagi mereka ya, pelatihan mental ya, supaya mereka nanti bisa tampil di kampung masing-masing ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Rizki, dari Talim Baru bukan Talim Baru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ketepatan pada malam hari ini, malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ya. Turunnya Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad SAW ya di Gua Hiro. Apa surah yang pertama? Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra kata. Iqra artinya baca. Makanya ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro yang gelap itu disuruh Iqra kata malaikat Jibril. Mana di Qori? Apa yang aku baca? Karena pada saat itu gelap gulita seperti ini, dimatikan lampu, disuruh baca. Baca apa? Artinya di situ Nabi Muhammad SAW disuruh membaca situasi dan kondisi, bukan hanya membaca kitab, tetapi membaca keadaan alam semesta ini. Makanya kita disuruh pandai-pandai membaca suasana. Pandai-pandai membaca suasana, keadaan, pandai-pandai membaca keadaan. Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril sebagai hidayah, jalan keselamatan, siratul mustaqim, agar kita tidak tersesat dari jalan keburukan menuju jalan kebenaran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran." Ya, hudal linnas. Jadi bulan Ramadan ya, syahrul Ramadan itu unzila ya, diturunkannya permulaan Al-Qur'an, petunjuk bagi umat manusia. Jadi Al-Quran adalah pedoman kita. Jadi orang-orang yang tidak ya melaksanakan Al-Quran, mengamalkan apa-apa yang ada di Al-Quran, mereka akan tersesat, menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Makanya kita ini dalam bulan Ramadan harus salah satu amalan yang baik adalah membaca Al-Quran.
sedikit deh baca Al-Quran. Kalau ada ini baca Iqra, a ba ba ta ta. Ya kalau kakak-kakaknya cantik-cantik jelita, yang membuat hati abang-abangnya tersipu malu dari tadi. Saya pun senyum-senyum sendiri mereka. Rupanya ada bidadari-bidadari surga. Alhamdulillah. Jadi artinya kita harus banyak membaca Al-Quran. Kenapa Ustaz? As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat pada hamba pada hari kiamat nanti. Jadi puasa kita ini, begitu juga bacaan Al-Quran nanti akan menolong kita pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan dari alam kubur. Ya, ini nenek-nenek. Saya bilang nanti di surga ada nenek-nenek. Ya, kakek-kakek nggak ada. Ya, kakek-kakek nggak ada. Jadi maaf, nenek-nenek sama kakek-kakek di surga nggak ada. Jadi nanti orang-orang yang masuk surga kita dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur berusia 30 tahun. Jadi nenek-nenek jangan sedih. Jadi balik lagi bagaimana umur 30 tahun sampai 35 tahun nenek sama kakek segitu lah dibangkitkan. Gak tua-tua begini. Cantik sama ganteng lagi. Ya, makanya sana muda-muda umur 30-an akan dibangkitkan dari alam kubur. Jadi jangan sedih, Mak. Nenek-nenek kakek-kakek enggak bisa masuk surga, betul enggak ada. Nanti kita sebaya semua 30 tahunan. Ya. Ya, yang penting nenek-nenek jangan sedih. Ya, nanti kita dibangkitkan dari alam kubur, ya dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa nih? Tahu? Tempatnya luas, bagaikan lapangan itu, berpasir, tidak ada tumbuhan yang dapat hidup di tempat itu. Jadi tidak ada tumbuhan gersang. Jadi pada saat itu kita merasakan kelaparan dan kehausan. Jadi makanya kita sering berdoa semoga nanti Nabi Muhammad memberi syafaat pertolongan kepada kita. Bagaimana kita ya berdiri di lapangan. Yang kedua kita nanti di padang mahsyar itu tanpa menggunakan busana telanjang, uryanan. Iya, tanpa menggunakan busana. Begitu juga tanpa menggunakan alas kaki. Yusyarun nas biyaumil qiyamah uryanan, kupatan. Jadi pada hari kiamat nanti dibangkitkanlah umat manusia tanpa menggunakan busana, kalau laki-laki tanpa gigitan, begitu juga tanpa alas kaki, sebagaimana kita dilahirkan. Jadi kita nggak melihat apa ini, nggak ada nafsu lagi, kakek sama nenek, nggak ada nafsu. Kenapa? Karena kita udah merasa ketakutan di sana, menyelamatkan diri. Jarak matahari itu 1 mil. Begitu juga ada yang sejengkal dari atas kepala kita. Artinya kita tenggelam dengan keringat kita sendiri. Bagaimana kita mau melihat saya nafsu sama ini? Jadi nafsu itu sudah hilang. Kita bagaimana menyelamatkan diri kita sendiri? Bagaimana kita dilahirkan? Nah, begitu juga nanti kita dibangkitkan dalam itu. Ya, di padang mahsyar nanti dikumpulkan. Barulah di situ dihisab. Disitulah kita syafaat amalan-amalan kebaikan kita ini. Ya. Amalan-amalan kebaikan kita ini yang menyelamatkan kita. Banyak puasa, begitu juga banyak membaca Al-Quran, sedekah, dan amalan kebaikan yang lain. Inilah yang menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti. Maka dari itu senantiasa Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Ya, dengar. Jadi kalau membaca Al-Quran itu Allah membalasnya per huruf. Baca alif berarti dapat 10 pahala deh. Baca Iqra alif ba 20 pahala. Jadi per huruf. Kalau kita membaca Al-Fatihah sudah berapa huruf itu? Berarti kita dapat kalikan 10. Ya, ratusan bahkan jutaan pahala. Apalagi kita membaca surah Al-Baqarah, menghatamkan Al-Quran, kalikan 10 per hurufnya. Luar biasa pahala yang kita dapatkan.
Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Nah, jadi kakek nenek ini diajari cucu-cucunya ini, tetangga-tetangganya. Ya, sebagai apa? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Inilah yang akan menjadi sedekah jariah bagi kita. Jadi pada hari kiamat nih murid-murid kita nih, mereka mengajarkan ilmu yang nenek ajarkan, pahalanya terus mengalir sama kita. Kan ada 3 di jamaah Ibnu Adamah. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Ini anak-anak ini siapa guru-gurunya, insya Allah nanti dia besar mengajarkan lagi sama adiknya, mengajarkan lagi, pahalanya terus mengalir sama nenek-nenek, sama kakek-kakek. Begitu juga Pak BKM yang luar biasa membangun masjid dari masjid ke masjid. Begitu banyak pahalanya. Yang penting niatkan ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meniatkan yang lain, kita cuma dapat pujian dari manusia, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau kita ikhlas, dapat dari Allah, dapat juga dari manusia. Di bulan atau di malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, kita harus senantiasa menjaga Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman bagi hidup kita. Bisa kakak-kakak, adik-adik? Ini alhamdulillah nenek-nenek tetap istiqomah, bahkan juga kakek-kakek. Ini anak muda ini jaga Al-Quran itu. Di momentum bulan Ramadan ini di nuzulul Quran harus senantiasa kita membaca Al-Quran agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Di akhirat. Salah satunya adalah orang yang mendapat naungan pada hari kiamat nanti adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung di masjid. Jadi di bandara itu ada ruangan VIP, bahkan VVIP. Kalau kita ke bandara itu lihat orang itu duduk di situ enak kali, presiden, menteri, Ustadz Abu Somad, itu ruangan VIP. Very first and important, khusus, ruangan khusus. Orang itu bisa makan, minum, hiburan. Kalau kita ruangan ekonomi, duduk kayak gembel. Iri gak kita nengok mereka? Kadang-kadang hati ini mengatakan tuh enak kali mereka. Begitu juga di padang mahsyar nanti ada ruang VVIP. Itu kalau bahasa sekarang itu dikatakan itu takmir masjid. Orang yang menghidupkan masjid. Bapak BKM sama kawan-kawan ini lah termasuk rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada 7 golongan yang mendapat naungan yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sudah pensiun, udahlah urus masjid, jangan urus proyek lagi. Urus masjid, jadi takmir masjid. Nanti di sana Allah siapkan ruangan VVIP, very important person, khusus ruangannya untuk kita. Ada orang kepanasan, kebanjiran, tenggelam dengan keringatnya sendiri, kita selalu senyum-senyum. Kenapa? Karena kita takmir masjid yang mengurusi rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang mengurusi rumah kita? Ini adik-adik ini, kakak-kakak mengurusi rumah Ustaz, pasti servis. Begitu juga orang yang mengurus rumah Allah nanti akan dibalas dengan lebih baik lagi. Ya Pak BKM jangan takut. Ya sekarang Bapak BKM selalu tenang-tenang, miskin, sederhana di dunia, nanti Bapak lah orang yang paling kaya di akhirat. Allah membalasnya dengan lebih baik lagi. Itulah penderitaan karena kita berjuang untuk rumah Allah. Rumah manusia aja kita sapu, kita bersih, orangnya pasti baik sama kita. Apalagi rumah Allah. Itulah balasannya. Intinya kita harus ikhlas dan sabar menghadapi ujian. Ya demikianlah tausiah singkat ini dalam menyambut nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jikalau dirasakan kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf karena saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Jikalau kata-kata saya menyinggung perasaan, itu tanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin?
Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan Ustaz lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Ya, kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Demikianlah informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui mimbar ini. Semoga di lain waktu kita bertemu kembali dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kesalahan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi